Udahannya gini keluar. Gitu lah. Gini ya Bu ya. Nah, insyaallah. Sing kalem ya, tenang. Jadi nggak ngajinya? Ya udah, semua bicara helm, helm. Udah ya, tahan ya. Izin dibuka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah. Atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini, juga dalam kegiatan yang baik, dan juga bersama orang-orang yang baik. Semoga jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik, husnul khatimah ya. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami wabil khusus kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang hadir. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini, Ustaz. Alhamdulillah. Dan bunda-bunda, ini berarti orang tua murid SMP dan SMA. Ya, orang tua berarti nggak ada yang jomblo kan ya? Nah. Hah? Itu tergantung sih. Udah, tenang. Kalem, tenang. Helm lagi, helm. Ya. Tenang, saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin ibu ya Bu, bukan ya. Masya Allah. Enggak, tapi kan maksudnya kan kalau dibilangnya tadi saya tanya ini kajian orang tua murid. Oh, kirain orang tua teh pada ikut si bapaknya Bu. Kerja ya. Mungkin kerja. Saya tadi ngiranya ini satu suami bawa 3 istri apa gimana. Masya Allah. Ya udahlah ya. Semoga yang kita bahas ini bisa jadi manfaat insyaallah ya. Salam sekali lagi semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti sering-sering bersalawat kepada baginda Rasulullah ya. Dan judulnya kebaca, membentuk remaja dekat dengan Allah dan orang tua. Dengan Allah dan orang tua. Masya Allah. Maka kalau bicaranya tentang anak dan orang tua, kita merujuk kepada Quran. Saya pengen ingetin lagi dulu, di dalam Al-Quran itu percakapan antara anak dengan orang tua itu ada 17 kali di dalam Al-Quran. Percakapan anak dengan orang tua. Dari 17 itu dipecah lagi. Yang satu adalah percakapan ayahnya, ibunya sama anaknya. Jadi 3 pihak ada tuh. Ayahnya ada, ibunya ada, anaknya ada. Yang dua adalah percakapan ibunya saja dengan anaknya. Yang dua. Berarti sisanya berapa? 17 kurangi 1 kurangi 2 14. Yang 14 adalah percakapan ayahnya dengan anaknya. Nah, jadi gimana nih ayahnya belum pada datang? Kita tunda dulu kajiannya sampai beberapa pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, istilah. Enggak, tapi begitu ya. Sehingga minimal harus mulai disadari dulu bahwa nggak bisa ada ayah yang penting tiap bulan udah ngasih duit, tolong ya ma anak kita jadi soleh-soleha. Oh, itu nggak bisa ya.
Lebih nggak bisa lagi kalau misalkan datang ke sekolah, tolong ya Pak Kepsek, Pak Guru, tolong lulus dari sini anak saya jadi soleh-soleha, itu juga nggak bisa, ya. Apalagi kan kalau sekolahnya tidak yang boarding, lebih sering ketemu sama orang tuanya sebetulnya. Maka saya mulai dari info buruk dulu, info baiknya belakangan, ya. Ada hadis dari riwayat Imam Muslim, seingat saya dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, beliau mengingatkan bahwa syaitan itu, syaitan dari golongan bangsa jin juga suka ngumpul dan menyampaikan prestasinya masing-masing. Apa prestasi yang paling dipuji di situ? Ada yang berkata, aku berhasil membuat orang mencuri. Oh, itu belum. Ada yang lebih baik. Ada yang lagi angkat tangan, aku berhasil membuat manusia membunuh saudaranya sendiri. Oh, tidak. Masih belum hebat. Bagus tapi belum hebat. Sampai ada yang satu syaitan dari golongan bangsa jin berkata, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Maka kata pemimpin syaitannya berkata, ni'ma syaiton anta, sebaik-baiknya syaitan adalah kamu. Jadi ini Masya Allah, ada peran besar. Kalau misalnya nanti ditelaah lebih dalam, ada jin khusus yang tugasnya hanya ganggu rumah tangga, namanya jin dasim, ya. Tapi nanti kita akan belajar cara menanggulanginya. Tapi yang paling penting, kita juga mesti ingat lagi dulu tadi. Jadi kalau pengen anak soleh-soleha tuh sebetulnya Allah pengennya di mana? Apakah sekolahnya dan lain-lain? Ternyata ada di ayat yang insya Allah kita suka hafal. Al-Furqan surat 25 ayat ke-74-nya. Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kok bukannya itu ayat tentang supaya punya pasangan dan anak-anak yang jadi penyejuk mata? Iya, itu ayat tentang keluarga. Tapi lihat akhirnya. Di ayat tentang keluarga tersebut Allah berikan nasihat atau tujuan di akhir kalimatnya, lil muttaqina imama. Jadi dari keluarga itu akan menghasilkan satu muttaqin, orang-orang yang bertakwa, bahkan imam atau lebih tingginya lagi imam atau pemimpinnya orang-orang bertakwa. Lahirnya dari keluarga, ya. Jadi memang diawalinya, dimulainya udah dari keluarga dulu. Karena gimana caranya, misalkan sesoleh-solehnya Pak Kiai misalkan, tetap lebih sulit kita terima bagaimana caranya satu kiai nyolehin 1000 anak, itu gimana caranya. Ya misalkan di pesantrennya ada 1000 anak ya. Tetap lebih mudah dicerna akal adalah sepasang orang tua menyolehkan, ya terserah Allah, Allah percaya ini berapa. Anaknya 11, berarti kata Allah dia sanggup menangani 11 insya Allah. Anaknya 1, ya udah ini ada amanah 1. Yang 1 ini ulama-ulama terdahulu berkata ya, mohon maaf ya, satu hubungan suami istri yang menghasilkan 1 anak seperti Imam Syafi'i itu bisa jadi lebih baik daripada ya mohon maaf 1000 pernikahan lainnya. Nah hasilnya seperti Imam Syafi'i. Cuman kan tadi masalahnya, kalau pengen jago bahasa Inggris ada kursusnya, bahkan ada kuliahnya ya. Kalau pengen jago masak ada kuliah masak. Kalau pengen jago balap aja ada, setahu saya sekolah balap di Italia, iya punyanya Valentino Rossi. Pengen jadi arsitektur ada sekolahnya. Masalahnya sekolah untuk jadi ayah yang baik, ibu yang baik, nah itu setahu saya di kuliah belum ada jurusannya. Ya. Sedangkan ternyata itu yang paling diserang syaitan, dan Allah ternyata menginginkan pendidikan generasi itu ternyata di keluarga. Terus kita nggak mau belajar ilmunya, ngedidiknya berarti pakai apa berarti? Sedangkan orang jangankan kuliah, demi masuk kampus ada kursusnya bu. Anak-anak yang SMA itu kan banyak bimbel-bimbel, sampai pernah ada paket ya, paket 80 juta untuk tembus masuk ke kampus negeri. Pas saya lihat dari jauh, saya kelihatannya 80 jutanya doang, mahal amat, paket buat masuk surga kali ya. Ternyata buat masuk kampus negeri. Di bawahnya ada tanda bintangnya kecil, ada keterangan, itu juga belum tentu lulus. Ya iya kan, yang nentuin kampusnya lulus atau enggaknya, ya. Tapi tetap masih ada yang berkata, wah ini harga yang worth it untuk supaya anak kita masuk kampus negeri.
masuk kampus yang punten bisa jadi iya di situ belajar ilmu yang baik, tapi ternyata wallahu alam ketemu teman yang kurang baik, temannya di anak ibunya diajak yang tidak baik, wallahu alam ya. Tapi alhamdulillah Islam sempurna, lengkap segala petunjuknya ya. Walaupun tadi istilahnya paling digoda rumah tangga itu oleh syaitan, tapi juga Allah udah mengingatkan di An-Nisa ayat 76-nya, inna kaida syaitani kana do'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah betulan. Kayak contoh ya, kita bikin dosa pengen tobat, setan kan nggak suka. Gimana caranya ngalangin kita sholat? Waktu ibu wudu dijambak gitu, ditonjok, dicekek, diseleding, ciwit ginjalnya, apapun ya, nggak bisa. Ibu nyalain Al-Quran murotal 24 jam di rumah, setan nggak betah, dia mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa, Bu. Nah, kalau bisa horor ya, mati sendiri, nggak bisa. Dia paling cuman bisa kasih was-was, Allah gaya sholat biasa joget TikTok, nah misalkan gitu ya. Atau kadang suka sosok halus, udah kita itu pendosa kayaknya tidak layak kita diampuni, kepalang basah nyemplung aja sekalian, nah itu ajakan-ajakan ya. Nah itu semua waswas syaiton. Karena sejatinya kalau Allah emang udah nggak mau ngampunin kita, udah Allah matiin kita dari kapan aja, mudah kan bagi Allah. Lagi maksiat ceder we petir nyamber, gampang banget ya. Jantungnya berhentiin dulu atau gimana, gampang sekali. Tapi kita habis pernah berbuat salah apapun sepanjang hidup nggak langsung mati, sederhana, Allah masih kasih kesempatan ya. Jadi bahkan dilarang minder, bahkan kan di Az-Zumar ayat 53, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu berputus asa atas rahmat Allah. Ini tegas ya, jangan, nggak boleh, larangan. Kamu putus asa tuh nggak boleh pokoknya ya. Karena tadi kalau Allah udah pengen kamu mati, ya kita loncat surat Fatir ayat 45-nya, surat 35 ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia bikin dosa, kontan balasan detik itu juga, maka tidak tersisa makhluk bernyawa di muka bumi ini. Berarti kan nggak ada yang luput dari dosa, dan sekecil apapun dosa ternyata layak mati, Bu, kita tuh. Walakin yu'akhirukum ila ajalim musamma, akan tetapi Allah akhirkan hingga waktu yang ditentukan. Kita dikasih waktu ya, tinggal selesai itu. Atau paling Allah Al-Quran melulu, ganti dong, bosen lagu ke apa ke. Kalau kita nggak mau ganti murotalnya di rumah, emang setannya mau apa? Dibanting gitu murotalnya? Apa dihack email ibunya gitu biar YouTube-nya nggak bisa login lagi? Nggak bisa, dia mana ngerti ya. Setahu saya setan nggak belajar IT ya, nggak bisa. Tipu daya syaitan lemah. Kapan baru jadi kuat? Kalau diladenin. Kalau contoh kesel sama suami, bosen, pergi reuni, ketemu mantan, udah, masya Allah ya. CLBK apa, cepat lari bau kentut, bukan ya, ada lagi singkatan yang lain. Dan kadang satu grup ya, ada grup alumni, bukan grup mantan ya, banyak sekali grup alumni, ketahuan nomornya, tiba-tiba ada SMS santun tengah malam ke handphone ibu, WA, assalamualaikum ukhti, udah kebaca, udah asli itu. Sampai ada orang bikin komik meme-nya tuh dua kolom 4 baris, kiri atas gambar bebek, gimana suara bebek ya, bawahnya gambar kucing, gimana suara kucing, bawahnya kambing, gimana suara kambing, bawahnya buaya, gimana suara buaya, assalamualaikum ukhti. Hati-hati, Bu ya. Jadi ternyata tidak hanya ada pegadaian syariah, bank syariah, perusahaan syariah, tapi playboy syariah juga ada ya. Hati-hati. Dan itulah ya, begini, dalam bahasa Arab langkah itu khittah. Nah, tapi di dalam Al-Quran tidak menggunakan kata khittah, tapi pakai bentuk jamak, khutuwat ya. Khutuwatis syaiton innahu lakum
aduwwum mubin. Langkah-langkah syaitan. Kenapa? Dah setan mah sabar, kalau perlu diajak ke kanan dulu. Assalamualaikum dulu aja, ya. Cuman kadang pertanyaannya satu, Bu. Ibu yakin cuman ibu doang yang di WA? Kan enggak, ya. Namanya playboy syariah mah ya. Ya. Selanjutnya, ingetin yang bagus-bagus dong. Masih ada malam bagi kita untuk bertahajud. Ada. Wae lah itu mah. Yang repot kan kalau diladenin, ya. Iya nih bang, aku juga lagi ruku. Itu saya. Telat sih taunya. Gimana ya? Mungkin sholatnya sambil live mungkin ya. Beneran, kalau dilanjutin ngobrol, kamu nggak apa-apa, ini enggak ngambek suaminya. Ada yang marah nggak kalau aku chat kamu? Kalau udah diladenin, suami aku juga sibuk sendiri, mulai cerita kurangnya suami. Kalau dilanjutin makin lama ngobrol ini itu, apalagi kalau dulu pernah ada ikatan waktu kalian masih SD, ya nggak? Ya kan tadi saya bilang mantan ya. Udah gitu, kamu masih lucu seperti dulu. Gimana kalau kita besok makan siang? Udah rusak gitu mah ya. Kalau dari awal langsung diblok, Bu, selamat. Tidak atau belum timbul perasaan-perasaan yang tidak boleh timbul, ya. Kapan baru jadi berat? Diladenin. Jangan udah tutup semua pintu. Kalau udah diladenin, tapi gimana kok aku udah terlanjur? Kan terlanjur teh gara-gara ada pintunya dulu. Kalau dari awal pintunya ditutup, ya udah. Ya. Jadi wala tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan ikutin langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, jangan diladenin, ya. Maka bismillah. Pilar pendidikan di dalam Islam sekali lagi cuman dua. Ini mungkin akan sering saya ulang-ulang ya. Pilar pendidikan di dalam Islam cuman dua. Ini baik orang tua ke anak, baik guru ke murid, baik bos kepada karyawannya. Ada dua saja. Satu, doa. Dua, keteladanan. Ulangi. Satu, dua. Ini dua pilar utamanya, Bu. Sisanya nanti kita tinggal bicara teknis. Anak umur berapa ngomongnya gimana, ya. Cara bersikap kepada anak seumur gini gimana. Tapi ini semua teknis yang dilakuin, mau cara pendidikan ala seperti apa dan yang lain-lain. Tapi kalau dari awal dua ininya nggak dapet, nggak ada doa, nggak pernah ngedoain, nggak ada keteladanan, lepas lagi. Karena bahkan kita kadang suka salah kaprah. Kayak contoh, misalkan ibu anak-anaknya sekolah biar ya pintar. Pintar itu bagus, tapi ternyata tujuan utama pendidikan dalam Islam bukan bikin pintar. Salah satunya di Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat keduanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari kaum kalian sendiri untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Makanya punten, Bu, kalau sekadar pintar, Bu, jujur, ada nggak orang di luar di sana yang udah pintar dari lahir, bahkan tanpa sholat, bahkan tanpa berislam? Ada? Ada. Cuman kan kalau ada maling, malingnya bodoh. Malingnya pengen nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, bodoh soalnya. Ya. Kan yang repot kalau malingnya pintar, betul? Yang nyuri sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya, ini kagok. Ya. Tapi kok dia pinter, ngecek pinternya dari mana? Punten lah, di negeri Konoha mah kunci jawaban gak bisa beli. Kau usah gak kunci, mau sekalian sama ijazahnya? Mangga, bisa. Terus mah udah nilai pinternya dari kunci jawaban atau ijazah yang bisa dibeli, tahu-tahu ngurus jutaan rakyat. Nah ini baru repot. Ya. Sedangkan prinsip dasar kepemimpinan bukan kecerdasan, nggak melulu. Ya.
Dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu pengen ngangkat calon gubernur, Bu, disuruh datang ke rumahnya, ngelihat Sayyidina Umarnya lagi main sama anak cucu. Namanya segagah-gagahnya orang main sama anak kecil kan tetap lucu-lucuan ya. Cinduk. Nah, ya. Si calon gubernur kayak yang ilfil, masa gini Umar yang katanya setan aja takut nggak berani papasan. Kelihatan sama Sayyidina Umar, kamu, kenapa wajahnya kayak begitu? Gak punya anak cucu apa di rumah? Jawab, punya, wahai Amirul Mukminin. Terus kamu gak pernah main kayak gitu sama anak cucumu? Oh tidak pernah sama sekali. Karena ngerasanya bisa nurunin wibawa dan lain-lain. Apa kata Sayyidina Umar? Pulang kamu sana, gak usah jadi pemimpin. Loh, apa kurangnya kualifikasi saya? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Rasulullah Muhammad SAW? Mimpin dakwah mah pakai cinta, asli. Kenapa sekarang akhirnya nggak peduli mau uang rakyat dimakan apa sama sekali? Ya nggak ada boro-boro cinta ya, dari awal gitu tujuannya emang bukan itu. Dari awal mungkin cuma pengen balik modal. Ya, pakai cinta ya. Nah, pendidikan dalam Islam tadi ya. Wa yuzakihim, menyucikan jiwa. Izin lahu. Anak ibu, misal ya, anak ibu tampan, cantik, rupawan, kaya, bergelar, tajir melintir, viral, segala macam punya. Centang birunya 7 kalau perlu ya. Kenal ya. Tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar, mau? Loh, di film azab kan tokoh antagonisnya tampan dan cantik gitu. Iya. Tapi tetap membuat menderita kan. Nah, itu dia. Meskipun dia tinggi, putih, langsing, wah seperti bihun. Ya. Tapi mau kayak bihun tapi kelakuannya, ibu tahu bihun? Nah, gitu. Bihun kan idaman banget kan, tinggi, putih, langsing. Ih, masya Allah ya. Masya Allah. Kalau kayak kue tiaw kan agak gepeng ya. kamu cantik kayak kue tiaw, nggak enak juga ya. Kenapa jadi bahas makanan, Bu? Nanti jadi pada lapar ya. Jadi balik lagi tadi, untuk menyucikan jiwa, bismillah. Misalkan Bu ya, punten ya, misalkan ternyata nggak semua bidang pinter, kok ternyata ini putri kami atau putra kami matematikanya agak kurang. Kita tes ya. Dek, 2 tambah 2 berapa, Dek? 5, Bu. Tuh, lihat kok ya. Tapi ternyata ibu bangun subuh, dia baru selesai sholat witir habis tahajud. Ya, anak yang lain lagi belajar huruf hijaiyah, dia lagi ngapalin juz 27 ya. Anak lain dimintai tolong orang tuanya harus berantem dulu, dia menawarkan, ada yang bisa aku bantu mama? Tapi matematikanya kurang, Bu, masih pengen punya anak kayak gitu? Ya udah, bismillah. Dan yang kita perlu kan dari anak tuh transferan pahalanya sebetulnya, kalau jadi pahala jariah ya, kayak menyucikan jiwa. Nah, ini lab school apa visi misinya ini? Nanti silakan diganti di papan ya, menyucikan jiwa anak-anak Anda. Itu baru mantap, itu baru Ustaz. Silakan itu ya. Di sini nih ya, silakan. Karena atulah sekedar pinter mah ya, banyak yang lebih pinter meskipun bahkan nggak salah. Tapi kan tadi dia, itu dia, kalau pinter tapi jiwanya tidak dibersihkan, ini lebih repot ya. Yuk balik lagi, doa dan keteladanan. Contoh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau anak-anaknya, murid-muridnya pada jadi orang semua, Bu. Salah satu kuncinya, beliau tuh kalau bangun tahajud, dan jelas tahajudnya nggak mungkin sehari 2 hari ya, pasti rutin, pasti sering. Beliau kalau tahajud itu ngedoain mereka, nggak berdoa untuk dirinya sendiri ya, doain. Kok kenapa tahajud ya, kenapa nggak 5 waktu aja ya? Karena di zaman itu mah kalau judulnya udah muslim teh 5 waktu teh pasti gitu. Sekarang kan kayak misalkan muslim tapi kadang sholat belum tentu, makan babi mah enggak ya, tapi sholat angke weh gitu ya. Kadang ada yang kayak begitu ya, sehingga sampai ada yang bilang, ih dia soleh kok
Tahu dari mana soleh? Iya habis Jumatan seminggu sekali. Ya kan standarnya menurun, ya. Iya kan? Subuhnya padahal 9:30 ya kalau baru bangun, ya. Jadi ada penurunan ya. Sedangkan kita tahu ya. Saya tanya dulu. Apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi dapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Rasul dapat wahyu dari Allah untuk disampaikan ke umatnya. Waktu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 1 sampai 5 itu beliau diangkat jadi nabi atau rasul? Nabi. Kenapa? Di ayat 1 sampai 5-nya tidak ada perintah untuk nyampein ke umat. Kapan jadi rasulnya? Enggak lama dari situ. Turun surat ke-74-nya. Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. 7 ayat. Ayat keduanya qum, bangkit, fa'anzir, dan berikan peringatan. Oh, udah disuruh nyampein ke orang. Udah suruh nyampein ke orang. Al-Muddatsir surat 74 ya. Ayat 1 sampai 7. Tapi sebelum ayat itu turun, ternyata juga ada riwayat menyebutkan turun satu surat sebelumnya. Surat 73 Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Qum, ayat keduanya, bangkit, min laila, kecuali di sebagian malam, illa qalila, kecuali sedikit. Jadi Nabi suruh bangun tengah malam. Kapan? Nisfahu, oh setengah malam. Awin kusminhu qalila, atau kurangi sedikit. Kadang kita semangat ngikut nabinya udah bagus, Bu, tapi beda tipis. Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Tipis kan bedanya? Ya. Bangun tengah malam untuk apa? Sholat. Nah, belum ada ronda waktu itu ya. Terus sholat. Nah, itu dia dari. Jadi kalau kita bayangin Arab zaman itu sama zaman sekarang, kalau kita baca buku-buku sirah manapun ya, kan suka dijelasin kan kondisi zaman itu tuh Arab tuh kayak gimana. Jadi jangan samain orang Arab zaman itu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan kayaknya syekh dari Arab, orang dari Arab langsung dipanggil syekh, soleh, ngomongnya aja kadang pakai tajwid, Bu. Ya. Iya kan? Nah, di sana waktu itu kan perbudakan, wanita diperjualbelikan, masih ada tersinggung dikit perang antar suku. Ada Ka'bah di tengah-tengahnya, tapi di sekelilingnya dikelilingi tidak kurang dari 360 patung berhala. Waktu turun ayat bi ayyi dzambin qutilat, surat At-Takwir surat 81 ayat 9-nya. Ya. Atas dosa apa aku ini dibunuh? Itu anak kecil nanya nanti di hadapan Allah, perempuan. Karena dulu penjelasan dari Buya Hamka di tafsir Al-Azharnya, beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa di zaman itu tuh kalau perempuan ngelahirin suruh depan rumah sama suaminya. Jadi udah disediain tanah yang udah digali, kalau keluar jabang bayinya perempuan langsung nyemplung ke tanahnya, dikubur hidup-hidup. Nah, dulu kayak gitu, ya. Jadi di tempat sengaco itu, di tempat yang setidak bertauhid itu, tahu-tahu Rasul dapat tugas ngajarin tauhid ke satu dunia. Pertama kali nyampein bahwa beliau utusan Allah, yang percaya cuma 4 orang. 1 istrinya, 2 sahabat yang 2 tahun lebih muda, sama anak kecil 2 orang. Nah, gimana ini caranya? Gimana cara saya bisa nyampein? Allah malah ngasih perintahnya, bangun kamu tengah malam, sholat tahajud. Ini bahkan sebelum Isra Miraj tuh, Bu. Sebelum yang 5 waktu. Ya. Sebelum yang 5 waktu. Disuruhnya tahajud dulu. Tapi lihat 23 tahun setelah masa kenabian. Tadi awal nyampein seperti itu, dalam waktu 23 tahun, satu jazirah Arab udah Islam semua.
Kalau saya bilang Jazirah Arab itu bukan Mekah Madinah aja ya. Sekarang jadi 7 negara soalnya. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. Udah sebesar itu. Negeri lain dibuka jadi negeri Islam, mereka minta ahli apapun, Madinah punya. Jadi nggak cuma yang ngajar ngaji aja. Jadi ini juga bukti bahwa ya enggak, berislam itu enggak berarti cuma harus sholat baca Quran. Oh enggak, silakan kejar dunianya masing-masing. Yang kaya sekali ada Abdurrahman bin Auf, jago banget perang ada Khalid bin Walid, ya. Dan disebutkan dari kitabnya Syekh Dr. Munir Ghotban, Tarbiyatu Qiyadiyah, disebutin beberapa, kan dulu nggak ada sensus ya, tapi dihitung kalau jumlah sahabat dihitung. Imam Masyuti, Imam Abu Nuaim menyebutkan kalau di rata-rata ada sekitar 120.000 sahabat. Kadang kita pikir ya, ini 23 tahun ngedidik satu anak, yakin nggak satu anak ini bakal jadi soleh? Wallahu alam. Ini gimana ceritanya 120.000 orang? Yang dulunya ada raja perampok namanya Jundub bin Junadah, dikenal dengan nama Abu Zar Al-Ghifari. Dulunya ada yang mau bunuh Rasul, Umar bin Khattab, mabuknya sehari 5 kali. Jadi orang-orang sehebat itu, ya. Dan bahkan disebutkan mereka tuh bukan jenis satu orang bisa terpengaruh negeri, tapi satu orang bisa mempengaruhi negeri yang lain, ya. Jadi orang-orang luar biasa. Nah, dalam waktu 23 tahun ngedidik sekian banyak. Makanya Imam Anas bin Malik, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, sampai mengingatkan, beliau punya nasihat yang nasihatnya maknanya kurang lebih seperti ini: siapapun, kapanpun, dimanapun, gak akan bisa ngedidik generasi jadi baik, mustahil, gak usah ngimpi, kecuali satu caranya. Gimana caranya? Dengan cara sebaik-baik manusia mendidik sebaik-baik generasi. Ya, pendidik paling berhasil Rasul itu, sebaik-baik manusianya beliau, sebaik-baik generasinya juga yang dididik langsung oleh beliau. Kadang kita terlalu silau dengan, wah ini pendidikan ala Finlandia, ala, Masya Allah ya. Terus saya mau mulai minum sambil duduk karena ada penelitian dari Jepang, ternyata kalau minum sambil berdiri kurang sehat, nanti ginjalnya gimana. Nabi udah ajarin 14 abad yang lalu. Cuman kalau nggak ada penjelasan dari tadi profesor di universitas inilah itulah, kita kadang sulit percaya. Padahal Rasul mah dituntun wahyu ya, Insya Allah. Jadi udah saatnya mungkin kita balik lagi ya. Tadi doa keteladanan, doain pakai tahajud, yuk bangun bismillah. Apalagi dulu Kiai Haji Arifin Ilham almarhum Azikro ya, dulu di Sentul, dia pernah bilang orang yang tahajud itu diberikan yang namanya haibah jalaliyah, seperti rasa cinta, kasih sayang yang datang dari keagungan Allah. Jadi orang ngelihat orang ini tuh auranya, wibawanya jadi diberikan kelebihan, sehingga misalkan bisa jadi ada 2 orang ngomong nih, yang diomong persis sama. 2 orang ini yang diomong persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Allah punya kuasa menjadikan, kok orang-orang, kok kalau dia yang ngomong kok kena ya ke hati, saya pengen ngamalin gitu. Bisa jadi yang ngomongnya punya senjata khusus tadi, tahajudnya itu tadi ya. Bismillah, doain di situ ya, bismillah. Sejatinya senjata terbaiknya anak-anak kita kan doa kalian, betul. Ketika mereka sukses mencapai sesuatu, ini mah doa kalian aja lagi dikabul. Kan kalian punya kuasa luar biasa. Punten ya, satu dunia cinta sama anak-anak kalian, tapi kalian punya rasa sakit hati yang anaknya juga belum minta maaf dan belum maafin. Punten. Punya hak kalian untuk menggagalkan anak itu ke surganya Allah. Meskipun satu dunia cinta. Iya loh, ridho orang tua kan, ridho Allah kan ada pada ridho orang tua. Atau misalkan satu dunia membenci anak kita karena kadang orang lurus dengan agama Allah, ada yang bikin dia, dia terlalu kaku, dia mah nggak mau makan riba, nggak asik, dia mah nggak mau ikut dugem, nggak asik, ya misalkan kayak gitu ya. Satu dunia mungkin kadang nggak suka
ingin mencaci dan lain-lain, tapi ibu bangun di sepertiga malam dan berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba ridho kau anugerahkan anak seperti ini. Demi Allah, setengah kaki anak ibu udah di surganya Allah. Ridho orang tua itu dah yang didapat ya. Udah doain, pakai doa ya. Dan nggak pakai doa teh gimana tuh ya. Ini pilar yang pertama. Yang kedua, apa tadi setelah doa? Keteladanan. Saya pengen tanya dulu, Nabi tadi dibilang ngedidik sahabat pada jadi hebat, pernah mukul nggak? Pernah tidak? Kalau ke sahabat, Nabi pernah fisik, pernah. Ada Ibnu Abbas pernah ikut sholat di belakang Nabi waktu tahajud, di belah kiri dipindahinnya. Ada yang nyebut riwayatnya ditarik tangannya, ada yang nyebut dijewer telinganya. Ya, kan itu cuma dijewer kok. Oke, ada riwayat yang lain yang misalkan waktu Nabi menjelang wafat kan beliau pernah bertanya, siapa yang pernah aku zolimi, balas aku hari ini juga. Ada yang angkat tangan tuh, perut saya pernah kepukul pakai kayu. Oh silakan balas hari ini juga. Waktu kepukul saya nggak pakai pakaian, langsung kena kulit perut saya. Nabi diminta lepas pakaiannya sampai kelihatan atasannya dibuka, lalu kelihatan lagi diganjel batu perutnya karena sedang menahan lapar. Sahabat yang lain udah geram, berani-beraninya ini orang. Pertanyaannya, orang itu akhirnya mukul Nabi atau meluk Nabi? Kan berarti tahu riwayat hadisnya ya. Ketika ditanya kenapa engkau melakukan ini? Karena aku mendengar orang yang bersentuhan kulit denganmu diharamkan api neraka baginya. Jadi coba lihat ya. Sahabat pernah ada yang kena fisik, walaupun di hadis tersebut tidak diceritakan sengaja tidak sengajanya, tapi satu pun nggak ada yang dendam. Kenapa? Teladan, bu, kagum. Rasul tuh keren. Punten bu ya, anak ibu main handphonenya diambil, lagi nonton Cocomelon diambil misalkan ya. Ini mah SMP SMA ya. Kirain masih nonton Cocomelon. Enggak ya. Ya misalkan lah ya, yang masih nonton Cocomelon diambil handphonenya, ngadat nggak? Ngambek ya. Tapi misalkan anak ini ngefans sama artis Korea misalkan. Udah gitu tiba-tiba datang dari Korea ke Cirende, ngambil handphone anak ibu, sok handphonenya diambil sama idolanya, ngambek nggak? Nah, maka ini iya kan malah minta bang senggol dong bang. Nah, maka ini juga jadi, ayo kita jadi orang tua yang keren, kita jadi orang tua yang layak gitu untuk mereka tuh kagum kepada kita. Meskipun surga kita bukan di mulut orang, bukan di mulut makhluk, tapi memang ini memudahkan untuk dakwah. Gimana ceritanya kita pengen dia jadi baik, tapi ada teladan baik pada diri kita, tapi kitanya bukan orang yang dikagumi dia nggak mau. Karena orang kalau udah kagum coba, nggak cuma sifatnya, ada yang nyampe ditiruin gaya rambutnya. Pernah lihat orang ngefans sama Iron Man? Kan tokoh fiktif ya. Ya ada orang aslinya tapi kan pemeran. Rambutnya dibikin kayak Tony Stark ya. Karena ngefans katanya. Ya. Masya Allah. Ada orang-orang cosplay tahu bu, pakai baju Naruto. Kan Narutonya teh cemen kartun gitu, nggak beneran ada, tapi ditiruin segitu teh. Ya. Masya Allah. Teladan ya. Meskipun ditambah lagi kalau kepada istri dan anak-anaknya kebalik, Rasul nggak pernah ada fisik sama sekali. Meskipun Nabi berkata, kalau ku dapati putriku sendiri Fatimah mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Padahal di Al-Quran ada ayat kayak gini bu, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, al-ayat terus ya, An-Nisa ayat 34. Kan di ayat itu nanti silakan baca terjemahannya ya. Di situ ada ayat yang menjelaskan kalau istri berperilaku nuzius, membangkang, 3 langkahnya. 1, diapain dulu? Nasihat. Ya. Nasihat nggak mempan. Yang kedua apa? Tinggalkan dari tempat tidurnya. Ya pindah misalkan ke sofa atau ke kamar lain, jangan ke rumah janda ya. Ini sisa rumah ya. Tinggalin dari tempat tidurnya, pisah ranjang, masih nggak mempan, berarti boleh diapain? Dipukul.
Tapi ingat ya, ini jangan dipotong. Oh kata Ko Denis boleh dipukul, cabuk, jangan ya. Dan ada aturan fikih ketat tentang itu, nggak boleh di wajah, nggak boleh ninggalin bekas, nggak boleh sampai mengancam jiwa. Dan yang paling penting harus digarisbawahi, Nabi nggak pernah mukul anak istrinya. Kenapa? Baru nyampe tingkat nasihat aja udah mempan. Kenapa kadang istri suka susah nurut sama suaminya? Punten, karena istri tahu modal suaminya. Iya, di luar mau dikagumi, dicium tangannya, dimintain nasihatnya. Di rumah, alah bangun subuh ya 9:30. Susah kan mau nurutnya? Coba, nih punten. Makanya salah satu kenapa kita ibadah mesti ikhlas? Kan salah satu ciri ikhlas tuh itu. Ada orang, tidak ada orang, sama aja. Ini di hadapan orang baik, di hadapan jemaah misalkan baik, di rumah di hadapan istrinya, oh bisa jadi istrinya yang paling sering ngebangkang gitu deh. Karena tahu modalnya, ya orang kan di luar nggak tahu. Nah anak juga kayak gitu Bu, bisa jadi, ya. Insya Allah si mamah teh kalau ada tamu bawa anaknya dipuji terus anak tetangga teh, masya Allah, ya. Meskipun itu anak tetangga, mohon maaf kadang punten ya, namanya anak-anak dia ngupil, dipeper ke sofanya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba Bu anak sendiri yang kayak gitu ya. Nah sampai kejadian loh, ini ada ibu manggil anaknya dari ruang tengah. Nak, adek, belum keluar. Mesti gimana? Naik dulu nada yang adek. Masih belum keluar. Ibu ngahuik ya nggak? Adek, kaca pecah 4 biasanya ya. Si adek tunggang langgang datang, jujur Bu. Ibu langsung ngasih tahu alasan kenapa ibu manggil atau diomelin dulu? Bukan, 1-0. Besoknya si anak manggil si ibu gantian. Ibu di kamar, anak dari ruang tengah. Mama, udah merinding itu juga ya, nggak kedengeran. Mau mungkin dari ruang tamu sampai kamar ibunya harus naik angkot, nggak ada yang tahu ya. Ya siapa tahu rumahnya Gujun Pio ya, gede ya. Maka terus teriak, Mama. Terus sampai bergema tuh ke lorongnya. Belum keluar juga, mau nggak mau lah, biru lah tangan lah, udahlah. Mama. Ibunya keluar, apa yang terjadi? Ini anak kurang ajar, masa manggil orang tuanya kayak begitu? 2-0 ya. Coba, kemarin teh dipanggil teh bukan si mama manggil, sengaja pura-pura nggak denger biar dia ngambek. Enggak ada yang rela cari mati kayak gitu anak-anak ya. Nggak ada, beneran murni nggak kedengeran, makanya begitu kedengeran gitu nggak ngelanggang ya. Ini si ibu juga dia nggak kedengeran, giliran nggak kedengeran kitanya ngahuik, anak yang dicarekan, nggak adil ya. Udah gitu kadang orang tuanya bilang kayak gini, kok kenapa ya, kok anak saya minderan? Punten, secara fitrah manusia tuh ngerasa seburuk apapun yang terjadi padaku di luar sana, aku tahu satu tempat di mana di situ aku diterima apa adanya. Orang-orang yang menerima aku apa adanya, yaitu rumah, ibu. Ini sekarang satu-satunya manusia, wanita yang seharusnya paling terima dia apa adanya, malah paling sering nyiwit dan ngomelin. Tahu-tahu harus ketemu orang dengan karakter beda-beda, atuh malu, minder. Jadi kadang maksudnya nggak melulu anaknya mulu yang diberesin. Punten ya, kadang pernah ada yang nanya, kok gimana cara mengatasi anak kecanduan gadget? Ditanya lagi dulu, gadgetnya dari siapa Bu yang beliin? Kita sih yang beliin. Tapi kan biar komunikasi kok. Jujur, udah jujur belum? Kalau sekedar komunikasi, beliin handphone 200 ribuan, bisa telepon SMS. Kenapa yang harus bisa main game online-nya? Biar kalau rewel diem kan? Sok jujur. Sedangkan pendiri Microsoft, pendiri ya Apple-nya dan lain-lain pun mereka sampai anaknya 15 tahun nggak dikasih gadget tuh. Bahkan pendiri Microsoft-nya Bill Gates waktu ngediriin itu aplikasi dan lain-lain, 5 tahun nggak nonton TV, nggak denger radio.
sibuk dengan kerjaan. Nah, ini anak dilelehkan, sedangkan punten Bu, di Al-Qur'an kan ada ayat tentang bagaimana memberikan harta kepada anak. Contoh ada anak yatim, bapaknya miliuner. Boleh nggak itu anak TK kita kasih uang warisan bapaknya berapa ratus triliun? Nggak boleh kan? Harus dikelola dulu sama walinya. Sampai nanti syaratnya dua. Satu balig, dua rusyda. Balik itu usianya udah nyampe, rusyda itu kecerdasan, ada lagi bahasannya. Dia udah punya kemampuan untuk ngelola keuangan. Nah, handphone kan harta, Bu. Ada nilainya kan? 1 juta ke atas sekarang kayaknya kalau pengen bagus. Bahkan ada handphone seharga sepeda motor. Ya. Terus harta itu diserahkan kepada anak yang belum balik dan juga belum rusyda. Wajar mereka nggak ngerti kapan harus berhenti main. Terus tahu-tahu yang disalahin anaknya lagi. Nah, ini dia ya. Nggak bisa gitu aja. Maka yuk ngagumkan. Dibilang, kok saya nggak ada waktu kok. Bohong Bu, asli. Pernah baca survei, manusia zaman modern itu dalam sehari rata-rata memegang handphone itu 313 kali dalam sehari. Meskipun itu cuma turun dari motor, intip dikit, oh nggak ada WA, kantongin lagi. Ada WA aja dari grup gibah lah biasanya ya. Nah, kalau jumlah megangnya 313 kali. Kalau durasinya rata-rata kurang lebih 5 jam per hari. Berarti habis waktu 5 jam dalam 24 jam. Rata-rata Bu. Ada yang lebih, berarti ada yang lebih dan ada juga yang kurang. Punten Bu, 5 jam itu 5 jam itu kadang apakah melulu jadi manfaat semua? Kadang kan scroll lucu, tap layar lucu, lucu lagi. Habisnya waktu, ya Allah, zuhur lewat udah 2:30. Hilang waktu 2 jam. Hanya jadi canda tawa. Bukan berarti ketawanya itu dosa, enggak. Tapi coba kalau misalkan dialokasikan untuk sesuatu, apa terserah Ibu. Ibu apa hobinya? Masak? Ya udah nonton video masak. Bikin karya, bikin apa? Ibu, ingin merangkai kata lagi kesel, jadiin tulisan, udah ya. Kumpulin coba Bu. Daripada setiap kali kemarahan Ibu dicurahkan di status, coba dirangkumin Bu. Udah jadi satu buku saya rasa. Ya. Tapi bismillah ya. Yuk sibuk berkarya. Sibuk jadi orang yang tua yang keren, mengagumkan. Ini Pak Guru, para Dewan Guru, kami dulu pernah dapat nasihat dari guru, diamalkan dengan cara kayak begini. Nanti masuk ke kelas para guru tuh, terus kasih kertas masing-masing selembar ke anak-anaknya, berikan waktu 5 menit. Buat apa ini Pak Guru? Untuk kalian tuliskan apa keutamaan orang tua kalian. Ibu tahu apa yang terjadi Bu? Jangankan 5 menit Bu, setengah jam juga itu anak-anak masih ngelamun, apa bagusnya si mamahnya. Dulu apa sih bagusnya bapak saya teh apa gitu. Beneran Bu, dia lagi mikir kayak gitu, mikir nengok tangan ini masih biru, tadi malam baru diciwit, masih fresh ini, lihat lebamnya tuh masih kayak gini. Kaki ya Allah bekas kemoceng minggu lalu masih ada. Coba gimana coba menulisin keutamaannya ya. Mau nggak mau ditulis, ibu saya pandai menggunakan kemoceng. Nah, kan kurang enak ya. Tapi ada sedikit kita temukan, walaupun tidak banyak, sedikit, ada anak yang nyampe minta kertas lagi ke gurunya karena belum selesai menuliskan kebaikan orang tuanya. Dan begitu dilihat kualitas anak dan orang tuanya, si anaknya lebih mudah menyerap ilmu, adabnya lebih baik. Karena saya yakin ilmu itu nggak berkaitan erat dengan IQ-nya Bu. Tapi ilmu itu tergantung sang pemilik ilmu, Allah mau nggak nitipin ilmunya ke kita. Apa cara terbaik ngerayu Allah mau nitipin ilmu? Adab. Ya. Dilihat orang tuanya juga, oh ternyata jadi manfaat, jadi tokoh masyarakat. Dan yang unik ketika ditanya siapa idolamu, di antara ketika yang lain mengetik jawabannya teh Naruto idolanya teh, apa misalkan ya tokoh fiktif, coba ini yang ditulis selain Rasulullah idolanya adalah ayah dan ibuku. Wih, itu mantep.
Ya, sesederhana ketika ada anak berkata aku pengen jadi seperti ayah dan ibuku. Oh, itu aja berarti ada sesuatu yang nancap di hati anaknya. Ya. Karena tadi Bu, kalau kita udah dikagumin, kita nasehatin apa aja gampang Bu, punten Bu. Kita biasa jadi pernah mendengar nasihat atau artikel atau tulisan seindah apapun, entah di Instagram, entah di mana. Tapi bayangin, ada momen kayak misalkan saya ketemu guru, kayak misalkan ketemu AA langsung ya. Kadang ketemu beliau ngomong cuman singkat, sing sabar, gitu doang. Tapi iya ya, istighfar. Nah, nasihatnya saudara kadang cuman jangan fokus sama yang orang lain tahu, sibuklah sama yang apa yang Allah tahu. Udah gitu doang nasihatnya. Tapi kadang bisa kena. Ya, satu, kitanya mungkin kagum ke mereka, ya sama kan kayak misalkan. Nah, masalahnya kalau kagumnya bukan kepada sosok yang layak untuk dikagumi. Dan kalian punya sekian banyak, karena kan aslinya dulu anak-anak itu pernah kagum sama kalian, pernah nggak pengen lepas sama kalian. Coba 5 tahun ke bawah, ibu kemana aja ngintil kan itu anak. Iya, walaupun nanti secara fitrah ya dia akan punya kehidupan sendiri, punya teman-teman sendiri. Tapi kan ada yang akhirnya dia punya kehidupan sendirinya gara-gara bete atau kesal sama orang tuanya. Yuk jadi teladan. Ini segitu penting, sampai ada orang bilang kayak gini ya, orang kalau udah sukses itu kentut juga dianggap kata mutiara Bu. Tapi kalau misalkan belum jadi apa-apa, mau berucap seindah apapun, ngomong sebagus apapun, dianggap kentut katanya. Yang ngomong pendirinya Alibaba, Jack Ma. Walaupun surga kita bukan di mulut orang, bukan. Tapi kalau kita ambil hikmahnya, ya memang Rasul jadi individu yang keren, itu memudahkan sekali untuk dakwah. Yuk jadi pribadi yang layak ditiru, dicontoh. Enggak harus viral, enggak harus kaya, enggak harus gimana. Tapi yuk jadi orang yang keren yuk. Karena begitu doanya dapat, keteladanannya dapat, selesai. Jadi tinggal cara ngedeketin, cara Ali bin Abi Thalib pernah nasihatin ya, anak umur dari lahir sampai nanti dia mulai tamyiz, biasanya 5 tahun ke bawah, kan mereka belajarnya meniru ya, maka perlakukanlah mereka seperti raja. Apa silakan, namanya masih kecil, emang kayak raja kan, nangis kita yang datengin makanannya, kita yang datengin susunya, dan belum bisa gerak juga, belum bisa lari-larian juga. Nanti ketika akhirnya mulai tamyiz sampai usia mulai menuju dewasa, ya sekedar SMP-an, SMA, perlakukan mereka sebagaimana prajurit. Udah mulai kenal disiplin tuh. Bahkan juga udah diingetin kan, 7 tahun ingetin untuk mulai sholat, 10 tahun masih nggak mau sholat, sudah boleh oh dalam Islam boleh ya kok mukul. Hukuman diizinkan Bu dalam Islam. Bahkan Ibu kalau nanti ketemu berajar tentang tata cara seperti itu, ada hadis yang menyebutkan seperti ini, gantungkan cambuk di rumah agar anak tahu yang namanya adab. Tapi hukuman di dalam Islam itu seperti obat, kalau dosisnya tepat sembuh, dan nggak perlu harus pukulan ya. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, Nabi ke keluarganya nggak pernah mukul, hukumannya lain-lain ya. Kalau dosisnya tepat sembuh, kalau dosisnya kurang nggak mempan, kalau dosisnya kebanyakan overdosis ya. Siapa yang tahu dosisnya? Ibu yang kenal anaknya seperti apa. Oh dia mempannya nggak harus dipukul kok, cuman ya udah agak diemin dulu, dicuekin, nanti kan dia mulai caper. Nah, terserah anaknya macam-macam kan, ibu yang tahu kan anaknya seperti apa. Tapi ini juga maksudnya untuk meniadakan bahwa oh dalam Islam tuh berarti nggak boleh ada hukuman gitu. Boleh ada hukuman, tapi tadi seperti obat ya, disesuaikan. Dan ini tetap tata cara Nabi ya, seperti itu. Tapi lihat ya, dari sekitar tadi ada 14 percakapan ayah dengan anak, saya pengen kasih beberapa contoh efek ayah kalau udah nancep ke anak. Contoh kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam di surat Yusuf surat ke-12. Waktu digoda oleh perempuan Zulaikha, dikunciin coba di kamar Zulaikhanya Bu punten Bu, kalau laki-lakinya yang mau, perempuan yang nggak mau belum tentu kejadian Bu maksiatnya Bu. Pernah ada perempuan diculik sama laki-laki, dia sadar nggak bisa lawan, laki-lakinya lebih keker. Maka karena sadar nggak bisa lawan, perempuannya bilang kayak gini, ya udah saya nggak akan ngelawan, izinin saya ke toilet dulu, pengen dandan biar kamu makin suka. Begitu nyampe toilet, mohon maaf, dia buang air, kotorannya dibalurin ke seluruh tubuhnya.
Ketika keluar, silakan. Gila kamu perempuan, pergi kamu sana. Selamat dari pemerkosaan. Laki-lakinya yang mau, perempuan yang nggak mau, belum tentu kejadian. Ini kan perempuannya yang mau. Ya, bahkan di ayat, koreksi kalau saya salah ya, saya ingat saya di 22 atau 24-nya. Bahkan Allahnya berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha, bahwa perempuannya berkehendak kepada wanitanya, kepada Nabi Yusufnya, Nabi Yusufnya juga berkehendak kepada perempuan. Jadi secara fisik mah sama-sama naksir, ganteng dan cantik. Tapi kan akhirnya kita tahu nggak jadi. Allah turunkan burhan. Ada yang namanya Pak Burhan di sini? Burhan teh bahasa Arab artinya bukti. Bukti, iya. Burhan teh bahasa Arab artinya bukti. Burhanuddin berarti bukti agama, ya. Apa buktinya? Nanti ketika dibaca tafsirnya, salah satunya adalah Allah menghadirkan ingatan di Nabi Yusuf terkait wajah ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam. Allah perlihatkan bayangan bagaimana kalau ayahnya tahu anaknya ngelakuin perbuatan sehina itu, lalu ayahnya sedih. Meskipun gak ada ayahnya di situ, tapi kan orang beriman mah tahu nanti ada hari akhir, ada yaumut togobun, hari ditampakkan segala dosa. Ya, di surat ke-64 atau Gobun. Maka dia nggak mau nanti mendapati anak kesayangannya ternyata melakukan perbuatan sehina itu. Dia lebih baik memilih menolak wanita tercantik di zaman itu daripada membuat ayahnya kecewa. Tuh, kalau kasih sayang ayah udah nancep masuk, bismillah, sampai bikin anaknya nggak mau maksiat demi nggak mau ngecewain ayahnya. Perempuan depan mata ceritanya, Bu. Paling cantik di zamannya perempuan yang mau lagi. Ya, Masya Allah, itu satu. Kisah yang lain, ya. Kita disunahkan di malam Jumat atau hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Di dalamnya ada 110 ayat, di dalamnya lagi ada 4 kisah. Ada kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah tentang orang kaya dan orang miskin yang punya ladang, kisah Nabi Musa ketemu gurunya Nabi Khidir, sama yang keempat Raja Zulkarnain. Nah, kita ke yang kisah ketiga, Nabi Musa ketemu gurunya Nabi Khidir, ayat 60 sampai ayat 82. 60 sampai 82. Di situ kan Nabi Musa komplain 3 kali kepada Nabi Khidir. Saya pengen fokus ke yang ketiga. Waktu mereka berdua membangun rumah anak yatim yang mau roboh. Rumah anak yatim mau roboh. Pertanyaan saya, Ibu ngebangun rumah, siapa yang bangun? Tukang, betul ya. Lihat anak yatim ini, Bu. Rumahnya mau roboh, Allah utus 2 nabi untuk ngebangun rumahnya. Apa alasannya? Di ayat 82-nya. Wa kana abuhuma sholiha, karena ayahnya solih. Coba, Bu. Bahkan tidak disebutkan di ayat itu bahwa anaknya ikut soleh juga, enggak. Cuma diceritain ayahnya soleh. Bahkan kalau baca tafsirnya, ternyata yang soleh itu bukan ayahnya langsung, tapi ayahnya punya ayah lagi, punya ayah lagi, punya ayah lagi, 7 turunan ke atas. Jadi kalau ada orang suka bercanda, ya memang saya kaya 7 turunan, tapi saya turunan ke-8, nah misalnya gitu ya. Bisa jadi dari tafsiran ayat itu, ya. Sehingga kadang ya, ada guru kami pernah cerita kayak gini. Ketika istrinya bertanya, suamiku gimana ya anak-anak kita ya? Gadget, teknologi semakin mengkhawatirkan. Guru kami jawab kayak begini, apa andil kita buat anak kita? Apakah kita yang bikin kakinya? Kita yang bikin tangannya? Atau mungkin sekedar bikin alisnya? Jangankan bikin orang, kita gambar orang aja petot. Iya kan, coba ibu gambar orang, Bu, emang bagus? Paling lingkaran, kasih biting juga tuh. Gitu ya. Maka tenanglah, anak kita punya Allah. Tugas kita melayakan diri kita di hadapan pencipta anak kita. Kalau kita sudah dianggap layak, Allah yang jaga. Lihat kisah tadi, anaknya meninggal masih pada kecil. Mohon maaf, ayahnya meninggal, anak-anaknya masih pada kecil. Tidak diceritakan anak-anaknya juga anak-anak yang soleh. Tapi ketika Allah udah ridho dengan orang tuanya, rumahnya mau roboh aja, Allah kirim 2 nabi untuk jadi tukangnya ngerenov. Wa kana abuhuma salih.
Jadi sehingga sama rumusnya, jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu anak pada soleh-soleha dulu, atau jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru ibu jadi soleha. Jadi soleha dulu, nanti Allah kirimkan imam yang soleh, atau nanti ubah suaminya jadi soleh. Jangan dikirimin imam yang baru ya Bu ya. Udah pada nikah semua soalnya ini ya. Tapi gitulah Bu ya, mulai dari situ. Apa aja yang diajarin? Misalkan Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Bu, Nabi Yakub menjelang wafat ngumpulin anak cucunya. Pertanyaan saya Bu, kalau ibu punya kakek seorang raja, menjelang wafat beliau ngumpulin anak cucunya, kira-kira mau ngapain? Bagi warisan ya. Itu yang dipikirin ya. Nabi Yakub bukan bagi warisan, hanya bertanya satu hal kepada anak cucunya. Ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku nggak ada, setelah peninggalanku? Sisanya terserahlah, kalian mau jadi apa selagi nyembahnya Allah, kumpul lagi kok kita di surganya Allah insya Allah. Daripada misalkan nih anak pertama apartemen, anak kedua showroom mobil, anak ketiga perusahaan, anak keempat tapi nggak peduli anaknya, akidahnya tidak peduli, agamanya tidak peduli ya, mudah Allah mau ambil juga mudah, dicabut kapan aja harta mah ya. Maka ya udahlah ya. Ada yang hartanya tetap nggak dicabut, coba lihat. Ada yang ketangkep duluan, nggak sempet nikmatin hartanya. Ada. Jadi, Masya Allah. Tauhid dulu yang diajarin tadinya ya. Terus loncat lagi. Itu kan Nabi kok. Kalau tidak Nabi, ada nggak contohnya? Ya ada. Quran surat 31, Luqman. Cuman 34 ayat. Nah, di situ ada nasihat yang luar biasa dari ayat 13-nya. Dan bahkan ketika kata guru tafsir saya, ada tafsir yang menyebutkan bahwa Luqman ini secara fisik tuh bukan yang memukau gitu Bu. Ya kulitnya gelap, rambutnya keriting, tapi soleh memang ya, tetap mulia di sisi Allah karena Allah nggak lihat fisik ya. Dan bahkan diceritakan anak-anaknya tadinya musyrik semua Bu. Tapi Allah berikan hikmah kepada Luqman sehingga diberikan pengajaran, dan semua nasihatnya dimulai dari ayat 13. Di ayat ke-13-nya, apa nasihat paling pertama dari semua nasihat yang paling baik? La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan sekutukan Allah, bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat sangat besar. Tauhid dulu. Baru nasihat selanjutnya berbuat baik ke orang tua. Baru di ayat 18-nya wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Tapi ya tadi ya dimulai dari situ. Misalkan, ma pengen permen, ada nih Bu, udah beli, bahkan ibu udah ngantongin permennya, udah ibu beli. Tapi ada pernah guru kami bilangnya kayak gini, nah ketahuilah, mau ibu, mau seluruh dunia bekerja sama pengen ngasih satu permen ke kamu, kalau Allah nggak izinin permennya nyampe ke kamu, kamu nggak akan bisa dapat permen. Nah, jangan minta ke mama, berdoa yuk. Meskipun dia cuman, ya Allah pengen permen ya Allah, amin, misalkan gitu, udah nyebut Allah udah cukup. Nah ini ada titipan nah dari Allah, ada permen, makasih, makasihnya ke Allah, alhamdulillah. Gitu kalau berdoa ke Allah masih dikabul. Coba itu ditancepin dari anak umur masih mulai 2-3 tahun. Nah udah bismillah. Karena ternyata anak-anak yang bermasalah waktu dulu kami di pesantren di Darut Tauhid ya, kata AA kayak begini, 95% dari anak-anak yang bermasalah itu adalah anak-anak yang di rumahnya jadi sultan, nggak pernah salah pun malah ART-nya yang dipecat. Jadi ketika suatu saat dia harus ketemu peraturan, nggak bisa dia, karena bagi dia, apa saya nggak bisa salah, saya harus selalu paling benar. Sedangkan gimana caranya manusia benar terus? Ya, jadi akhirnya nggak siap ketika ketemu peraturan, ya, ketemu norma-norma kehidupan ya. Maka ya bismillah. Bukankah Nabi punya akhlak mulia bukan karena ikut seminar Mario Teguh kan? Bukan. Ya, beliau ngalamin kepahitan yang lebih berat dari kita, terbentuk ya akhlaknya. Bismillah.
Kak, bismillah lah, mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaat, ada baiknya. Segitu dulu, mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa diambil ya. Selanjutnya, habis ini apa lagi? Tanya jawab atau foto-foto? Ibu maunya? Nggak boleh milih, harus salah satu ya. Ya, kembalikan dulu ke Ustaz ya. Tafadhol, silakan.